Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin paling tidak memberikan dua kata kunci. Yang pertama, rahmat bagi semua orang, bukan hanya lil muslimin, bukan hanya bagi orang Islam, sehingga saya sangat concern kepada toleransi beragama. Kemudian yang kedua, lil alamin itu bagi semesta alam. Artinya bukan hanya kepada manusia, tapi binatang, tumbuhan. Sehingga kemudian bukan hanya rahmat bagi aspek agama itu sendiri, tapi sains, teknologi, ekonomi, sosial, budaya, agama, itu menjadi rahmat bagi semua itu. Banjir di Jawa Barat, orang bilang, ya karena terlalu banyak orang mabok di sana, terlalu banyak orang zina di sana. Tentu saya bukan melegalkan zina dan mabuk, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah sampah dibuang sembarangan, masalah-masalah ekologis. Salah mendeteksi masalah akan menyebabkan salah juga membuat solusinya. Nah, itu kan rentetan masalah karena itu. Nah, karena itu kemudian ada era independensi. Agama dan sains jalan sendiri-sendiri. Ya, ini juga bermasalah karena ada irisannya menurut saya antara agama dan sains. Salah satu yang paling mudah seperti ini. Agama itu mengontrol sains agar selalu bermoral. Ditemukan nuklir agar gak dijadikan bom untuk membinasakan orang, maka perlu agama di sana. Sains, agama butuh sains untuk menjamin agar agama bersih dari mitologi-mitologi. Kalau dibiarkan agama ini isinya mitos-mitos karena di dalamnya isinya keyakinan. Karena itu perlu diverifikasi melalui sains. Dan sains dalam pengertian yang luas, termasuk di dalamnya sosial, filsafat, dan lain sebagainya. Al-Quran bicara ada 49 ayat yang menantang kita untuk berpikir. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Ayo berpikir, kata Allah. Ayo kamu gunakan ilmu. Kemudian Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kosmologi, tentang alam semesta. Kemudian Al-Quran dan Nabi ketika meminta kita untuk mempelajari ilmu, Nabi gak secara spesifik bilang ilmu agama, tapi semua ilmu. Dan sering kita lupa bahwa yang dilawan oleh Nabi adalah kejahiliahan. Jahiliyah itu akar katanya jahil yang artinya kebodohan. Orang sering menganggap zina itu haram, tapi bodoh itu boleh. Gitu. Padahal Islam sangat menentang kebodohan. Sehingga seharusnya buta huruf itu menjadi musuh Islam. Kemudian literasi kita yang rendah itu seharusnya menjadi objek dakwah Islam dan lain sebagainya. Nah, Islam sebagai way of life, sebagai world view itu yang sekarang tereduksi. Sehingga saya ingin kemudian, ya ayo kita mencoba menjadikan semuanya itu rukun untuk sama-sama memajukan. Ya, memajukan di level terendah, memajukan diri sendiri. Jangan sampai ada konflik sains dan agama di kepala kita. Kemudian memajukan bangsa, memajukan dunia. Itu yang ini. Islam tereduksi sedemikian rupa. Apalagi sekarang, kemudian menjadi agama hukum semata bagi sebagian orang, atau bahkan bagi sebagian besar orang. Ada semacam era di mana kemudian ya agama itu agama, kemudian yang lainnya ya yang lain gitu. Agama itu hanya ada di masjid akhirnya. Jangankan sains, kesalehan saja itu hanya bersifat ritual bagi sebagian orang. Padahal agama lahir dengan visi sosial. Kesalehan itu kesalehan sosial. Bahwa semua kesalehan ritual itu hilirnya kepada kesalehan sosial harusnya. Misalnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu kata Allah dalam Al-Qur'an untuk mendidik kamu menjadi pribadi yang tidak keji dan tidak mungkar kepada orang lain. Orang beriman itu memberi rasa aman kepada orang lain, kata Nabi. Itu saja masih PR kita. Kata Nabi dalam salah satu hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kamu ini pemimpin, utamanya kepada diri kamu. Sehingga seharusnya manusia
apalagi Muslim, tidak teralienasi dari dirinya sendiri, apalagi oleh teknologi, oleh sesuatu yang dibuat oleh dirinya sendiri. Kan sebenarnya tantangan Muslim atau manusia di era digital seperti saat ini tidak teralienasi dari dirinya sendiri dan digantikan oleh digital. Ya. Nah itu tantangannya sebenarnya. Nah, kedaulatan itu yang sebenarnya harus ada. Bahwa bagaimanapun teknologi diciptakan untuk diri kita. Jadi jangan sampai kemudian teknologi itu yang mengontrol kita. Jangankan itu, nafsu aja yang jelas-jelas ada dalam diri kita sebaiknya tidak mengontrol diri kita, apalagi teknologi. Nah, problemnya sekarang teknologi yang secara bias mengontrol kita. Begitu juga dalam hal yang tadi. Interpretasi itu menjadi sangat penting. Quran itu suci, tapi interpretasi, penafsirannya itu tidak suci. Maka dia bisa ditarik kemana-mana, sehingga poinnya adalah penafsir-penafsir Al-Quran, pembaca-pembaca dan penginterpretasi ayat-ayat suci, baik itu Islam maupun non-Muslim, itu termasuk juga ayat-ayat KUHP dan undang-undang, itu harus memastikan dirinya bebas dari pertama nafsu, yang kedua bebas dari kepentingan. Karena itu di Quran la yamassuhu illal mutahharun. Seharusnya yang memegang Al-Quran, kata Quran, adalah seorang yang suci. Secara hukum suci secara lahir, pegang Al-Quran harus berwudu, tapi yang jauh lebih mendalam secara batin, harus suci juga ketika dia mau membaca dan menafsirkan Al-Quran. Suci hatinya, jernih pikirannya, tidak bias kepentingan, tidak bias ego. Sehingga kemudian dia yang tunduk kepada kitab suci, bukan kitab suci yang ditundukkan kepada nafsunya. Dia mencari kebenaran di kitab suci, bukan dia mencari pembenaran di kitab suci. Saya dalam pengajaran atau dakwah Islam adalah mengembalikan Islam pada aspek spiritualitasnya. Kalau dalam bahasa Islamnya adalah tasawuf. Yang kemudian kalau disebutkan tasawuf, mungkin generasi milenial agak apaan nih tasawuf agak asik deh. Maka saya kemudian kemas menjadi Islam cinta. Disebutnya Islam cinta. Islam yang berorientasi kepada spiritualitas, yang utamanya berorientasi ke dalam, otokritik sebelum mengkritik keluar. Karena kejernihan itu yang dibutuhkan, kejernihan pikiran dan kejernihan hati. Tanpa kejernihan itu tidak akan lahir otoritas-otoritas agama yang kompeten, yang bisa menjadi rujukan. Dan tanpa itu tidak akan lahir generasi Muslim yang Islami. Ya, cari Muslim itu banyak. Riset dari Ma'arif Institute itu menyebutkan kota paling Islami di Indonesia itu Denpasar. Justru yang mayoritas non-Muslim. Dan yang di bawah-bawah itu justru kota-kota yang Islamnya banyak. Kalau kita nggak percaya kepada riset Ma'arif Institute, riset dari Kementerian Agama tentang indeks kerukunan agama, itu yang rukun justru Bali, Denpasar. Karena memang banyak orang Muslim, tapi tidak ada Islam di sana. Dia tidak menginternalisasi dan tidak menteladankan nilai-nilai Islam. Nah, karena itu dakwah saya adalah dakwah Islam cinta, dakwah tasawuf, dakwah ke dalam. Mari kita benahi diri kita agar kemudian menjadi agen of change, agen Islam, agen Quran dan lain sebagainya. Karena tanpa itu sulit kita berharap kepada luar. Kalau ke dalam diri saja tidak melakukan otokritik, bagaimana kita bisa mengkritik secara genuine, secara fair keluar? Karena itu saya lebih kemudian mengajak generasi Muslim milenial secara umum, secara khusus, secara umum generasi beragama atau bahkan generasi yang gak beragama, moralitas ke dalam itu yang harus dibangun. Agar kemudian segala sesuatu ditanam atau dibangun di atas fondasi kejernihan. Berislam utamanya yang penuh cinta, yang berorientasi gerak ke dalam, bukan keluar. Jadi memperbaiki diri sebelum kemudian mengurusi orang lain. Bahkan bagi saya mengurusi orang lain itu
konsekuensi saja. Setelah kita selesai dengan dirinya, maka kita pasti akan berpengaruh bagi orang lain. Data yang saya punya dari We Are Social, itu 58% orang Indonesia tersambung dengan gadget. Dan rata-rata menghabiskan waktu 8,5 jam dengan gadgetnya orang Indonesia. Makanya saya sering bercanda, 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam main gadget. Pantesan banyak yang cerai, karena nggak punya waktu untuk keluarganya. Yeah. Nah, itu makanya kemudian didigitalisasi. Yeah. Sekaligus yang paling penting adalah dakwah itu kan mengajak orang yang belum agar masuk. Yeah. Nah, ini yang sering tidak dilakukan. Orang berdakwah di masjid, di musola, di majelis taklim, hanya memperbaiki orang yang sudah baik. Padahal reach-nya yang luas justru yang di luar sana. Di luar masjidnya. Santri itu hanya mungkin angkanya 4% atau 8% di Indonesia. Yang di luar itu. Karena itu saya misalnya bikin yang namanya kayak pemuda tersesat. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang senyeleneh apapun. Yang tapi mungkin ada di kepala orang. Tapi tidak mungkin dia tanyakan di masjid. Karena khawatir dicurigai apa-apa kalau di masjid. Nggak dijawab, malah dimarah-marahin dia. Misalnya, ada orang yang membayangkan, kalau dosa dan pahala kita 50-50 nanti di akhirat masuk surga apa neraka ya? Ini kan imajinasi yang mungkin bagi orang bercanda. Padahal di suratul A'raf di Al-Quran dibahas secara khusus. Yaitu nanti ada ashabul A'raf, orang yang pahala dan dosanya 50-50. Dia dimasukkan ke surga tapi di akhir perhitungan karena rahmatnya Allah. Jadi itu pertanyaan yang muncul dari pikiran yang tulus artinya. Hati yang tulus. Sehingga muncul pertanyaan seperti itu. Tapi nggak mungkin ditanyakan di forum-forum yang mainstream dari agama, karena dianggap bercanda loh gitu. Apalagi ada yang lebih nyeleneh. Habib, kiamat itu kan hari Jumat. Nah, negara-negara yang masih hari Kamis atau sudah hari Sabtu gimana gitu. Jadi itu kan bisa jadi memang itu nggak begitu penting pertanyaannya atau bahkan bercanda. Tapi itu orang sudah mau menanyakan itu. Artinya sudah mulai tertarik kepada agama. Nah, itu yang kemudian saya manfaatkan untuk menarik mereka ke agama. Dan agama dalam pengertian yang insya Allah saya upayakan segenuine mungkin. Artinya ramah kepada sains, ramah kepada teknologi, ramah kepada perempuan, ramah kepada lingkungan, ramah kepada hak asasi manusia, yang saleh bukan hanya secara ritual, tapi saleh secara sosial dan spiritual.